Berapa duit itu pada melapor? Beli. Saat ini, Anda telah tiba di stasiun Jombang. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Jombang, kami persilakan untuk turun. Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Saat ini, Anda telah tiba di stasiun Jombang. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Jombang, kami persilakan untuk turun. Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Tolong Indonesia. mikrofonnya Jumpa pada diaktifkan. perjalanan berikutnya. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pelajaran Pancasila ya. Kita ke pertemuan 10 ya. Pertemuan 10 kalau di RPS itu masih nyampur jadi satu dengan kemarin ya, materi terkait Pancasila
sebagai etika. Bentar ya. Ya, kemarin udah kan? Nggak apa-apa. Boleh diinformasikan atau dijelaskan kembali di hadapan teman-temannya dan saya, apakah itu yang namanya etika? Burung share kelas nih. Cemilan nongkrongnya. Ayo dijawab. Izin menjawab, Ibu. Ya, oke, silakan. Ayo, ini waktunya telah habis. Izin menjawab lagi, Ibu. Ayo, kalau mau jawab segera jawab. Etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik ataupun tidak baik. Oke, ada yang lain mungkin? Dapat lain? Izin berpendapat, Bu. Ya. Etika merupakan salah satu perilaku atau tindakan dari seorang manusia yang dinilai baik dalam norma-norma kehidupan sosial. Oke, ada yang lain? Cukup ya, itu. Jadi kalau kita punya etika, kita berada di suatu tempat, suatu waktu, maka kehidupan akan berjalan sesuai aturan, sesuai ketentuan, gitu ya. Boleh dicontohkan etika yang harus kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Izin menjawab, Bu. Untuk etika itu kita sebagai makhluk sosial yang pasti kita harus jujur. Yang kedua harus menghormati individu yang lain dan menghindari konflik-konflik yang akan mengancam persatuan dan kesatuan. Oke, yang lain?
Yes, baik. Izin menjawab ya, Bu. Menerapkan sikap jujur, saling peduli, saling menghargai, tolong menolong. Oke. Yang lain yang bersifat pribadi. Yang kita itu bisa punya etika terhadap diri kita sendiri itu gimana contohnya? Dalam berpakaian mungkin. Yang lain? Kita perlu nggak beretika sama diri kita sendiri? Perlu. Ya, contohnya apa? Berpakaian rapi. Terus Sering. terkait sikap, misalnya itu terkait sikap gimana? Percaya diri, Bu. Ya, bisa. Selalu berkata dan berperilaku jujur, Bu. Ya, benar. Oke, Berakhlak itu mulia. ya. Apa? Berakhlak mulia. Berakhlak mulia, ya, sesuai dengan ibadahnya gitu ya. Sesuai dengan agama dan kepercayaannya, akhlak mulia itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian jadi kalau manusia itu sebagai makhluk sosial itu kita itu tidak bisa ya hidup tanpa bantuan orang lain, kita harus sendiri gitu. Bapiku, maaf. Dia agak serian dia. Nggak pakai itu nih. Karena mempunyai etika terhadap kekaryaan, di mana mempunyai etika terhadap negara, di mana mempunyai etika terhadap masyarakat lingkungan kita dan maupun diri sendiri. Ini saya mau share screen, tunggu sebentar, saya masih loading nyambung.
Oke, lanjut dulu ya sambil nunggu loading. Kalau etika terhadap masyarakat, kira-kira contohnya yang gimana? Menghormati perbedaan eh, Gotong royong, mungkin Bu. Ya, gotong royong. Jadi menyempatkan waktu gitu ya untuk membantu pada saat ada kegiatan di lingkungan masyarakat. Jadi jangan cuek, jangan tidak peduli gitu ya. Jangan ngeremehin gitu ya. Ada lagi yang lain? Hari ini. Izin menambahkan Ibu, Ya, toleransi sesama umat beragama. udah tadi. Udah, toleransi udah yang lain. Saling tolong menolong antar sesama. Iya. Nah, tadi udah juga dalam bentuk gotong royong ya. Menggunakan bahasa yang formal ketika berbicara dengan yang lebih dewasa. Ya, sopan gitu ya. Sudah terlihat ya di layarnya masing-masing. Sudah, Ibu. Oke, Pancasila sebagai etika politik kita lanjutkan pertemuan kemarin, sekarang pertemuan 10. Nah, dan hari ini adalah bahasanya etika dalam kehidupan kekaryaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Lalu evaluasi kritis terhadap penerapan etika. Nah, tadi seperti saya bilang bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk sosial, ya. Makhluk sosial yang bagaimana? Ya, yang tidak bisa hidup mandiri sendiri, tapi dalam menjalankan kehidupan perlu orang lain yang menyertainya. Nah, kenapa manusia itu diciptakan perlu bantuan? Ya, karena kita butuh interaksi, ya. Kita bisa bersosialisasi dengan tetangga kanan kiri, dengan teman-teman yang saat ini sedang satu kelas atau mungkin saat ini sedang satu pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi untuk bisa memadankan, menyelaraskan hubungan itu perlu adanya saling menghormati dan menghargai, ya. Nah, inilah dasar pemahaman perlunya etika di dalam masyarakat. Nah, etika itu apa sih? Yaitu aturan, ya. Tadi sudah disebutkan benar semuanya. Ada kebiasaan manusia ya, dalam pergaulan dengan sesama dan menegaskan mana yang benar dan yang buruk, gitu ya. Jadi etika itu kumpulan panduan gitu ya, yang berkenaan dengan akhlak, nilai benar yang salah dan dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Jadi betapa pentingnya etika itu ada di masyarakat apabila sudah menerapkan etikanya, baik itu yang pasti itu akan pasti menghindarkan dari segala macam konflik, ya. Jadi etika itu membuat manusia itu bisa menghargai apa artinya sebuah kehidupan. Dengan etika maka tentu saja
perilakunya akan baik ya, punya hati nurani karena dia bisa bedakan mana yang baik dan yang buruk. Nah, ini adalah contoh-contoh etika dalam kemasyarakatan. Misalnya hidup sederhana, jangan sampai punya kehidupan yang mewah, yang lebih dari tetangganya kanan kiri, yang mungkin makan aja susah, sedangkan kita mungkin punya kehidupan yang mewah seperti rumah, kendaraan yang mungkin mahal-mahal gitu ya, baju yang kita pakai juga mahal-mahal dan lain sebagainya. Kemudian memberikan pelayanan dengan empati ya, dengan hormat, santun dan tanpa pamrih serta tanpa paksaan. Itu memberikan pelayanan yang cepat juga, tepat, terbuka serta adil dan tidak diskriminatif. Kemudian tanggap terhadap lingkungan yang ada di masyarakat, misalnya tetangganya sakit, tetangganya meninggal dan lain sebagainya, kita ikut andil dalam mempersiapkan kebutuhan mereka. Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Misalnya ini dalam pelayanan publik gitu ya, SIM, misalnya pembuatan SIM. Ya gimana pembuatan SIM itu bisa cepat, tepat, ya, namanya nggak salah, juga terbuka ya, dilakukan tanpa sembunyi-sembunyi dan lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah etika dalam terhadap diri sendiri. Boleh dibacakan salah satu. Izin membaca, Ibu. Etika terhadap diri sendiri. Yang pertama, jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar. Yang kedua, bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Yang ketiga, menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Yang keempat, berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap. Yang kelima, memiliki daya juang yang tinggi. Keenam, memelihara kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketujuh, menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Dan yang kedelapan adalah berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan. Ya, jadi ini ya, tolong diperhatikan ada 8 poin minimal gitu ya, yang kita harus lakukan terhadap diri kita sendiri. Kira-kira kita sudah punya apa belum sifat ini? Kita sudah membuat diri kita seperti yang ada di slide ini apa belum? Kalau belum, maka belum terlambat untuk memperbaiki, gitu ya. Nah, ini semua harus kita punyai, walaupun susah, tapi harus tetap diusahakan. Sekarang etika dalam berorganisasi, Bapak tolong dibacakan. Izin membaca, Ibu. Etika dalam berorganisasi. Yang pertama, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, menjaga informasi yang bersifat rahasia. Yang ketiga, melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat, membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi. Yang kelima, menjalin kerjasama secara kooperatif. Cukup dulu. Ya. Yang kelima, selanjutnya yang lain. Sampai 9. Izin membaca, Ibu. Untuk etika dalam berorganisasi yang kelima, menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan. Terima kasih. Yang lain ditambahkan, yang belum. Selanjutnya, untuk yang keenam, memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas. Yang ketujuh, patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. Yang kedelapan, mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja. Yang kesembilan, berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Ya. Oke, jadi etika dalam berorganisasi ini kan mungkin ada juga nih yang anggota HIMA, BEM gitu ya. Nah, ini semua harus diketahui supaya bisa melaksanakan kegiatan organisasi dengan nyaman gitu ya, dengan damai gitu ya, dengan lebih mencari pengalaman gitu ya, untuk bisa
menjaga gitu ya, organisasi itu tetap ada, berdiri, dan kemudian terlaksana semua programnya. Ya. Jadi harus hati-hati juga bahwa prosedur yang dibuat itu tidak hanya sekedar dijalankan, tapi benar-benar dimaknai bahwa itu semua dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Oke, selanjutnya dibaca 1 sampai 4. Terus selanjutnya lagi 5 sampai 8. Izin membaca, Bu. Etika bernegara 1. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara. 3. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Oke, selanjutnya. Izin meneruskan, Ibu. Nomor 5, akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Yang keenam, tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan program pemerintah. Yang ketujuh, menggunakan atau memanfaatkan semua sumber dana negara secara efisien dan efektif. Yang kedelapan, tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. Oke. Nah, ya. Ini tadi adalah contoh-contoh gitu ya, sikap yang harus kita lakukan, harus kita punyai gitu ya, pada saat kita berkontak atau berhubungan interaksi dengan orang lain. Nah, ini saya mau memberikan satu kesempatan kalian untuk memikirkan gitu ya, terhadap penerapan etika ya. Ini jumlah kita berapa sih? Ini yang 123 orang yang ada Deti. Belum. Yang ada Deti ya? Bener nggak? Iya, Ibu. Oke. Ini jumlahnya 123 ya. Nah, Nah, ini ini kita nanti coba buat kelompok ya. Satu kelompok isinya 15 sampai 16 orang. Ya. Satu kelompok isinya 16 kali 8. Kita benar jumlahnya 123 ini ya? Izin Ibu, 121. 123 123. itu sekalian Ibu sama Bapak Jebor. Oh iya, 7 kali 17. Nah, satu kelompok ada 7 orang, ya. Nanti ada 2 orang yang bisa masuk ke salah satu kelompok, ya. Jadi 2 kelompok itu ada yang jumlahnya 8 orang, cuma 2 kelompok, ya. Itu 21 itu bagi 7.
Ya, nanti PJMK silakan membagi ya. Jadi, buat kelompok, satu kelompok isinya 7 orang. 7 orang itu nanti ada 2 kelompok lagi yang jumlahnya nambah ya. Masing-masing kelompok 1 orang. Jadi ini kan muridnya kan kelebihan 2 mahasiswa yang nggak masuk dalam 7 kelompok. Nanti ikut salah satu di kelompoknya mana terserah. Ya. Nah, saya pingin, jadi kita sekitar nanti ada 17 kelompok. 17 kelompok ini silahkan membuat suatu argumentasi pendapat gitu ya. Kita kan ini mau judulnya kan ke arah penerapan etika dalam evaluasi dalam penerapan etika. Nah, kita mau mengulik gitu ya. Apa aja etika-etika yang dilanggar yang saat ini kalian ketahui. Lah kemudian kira-kira apa saran perbaikannya gitu ya. Apa cara yang harus dilakukan gitu ya supaya etika tersebut dapat dijalankan lagi, dapat difungsikan sesuai tempat dan berlakunya gitu. Paham nggak? Jadi saat ini kan kita punya etika ya dimanapun kita berada. Nah, tolong dijelaskan menurut pendapat apa etika sekarang yang sudah tidak ditegakkan lagi, sudah tidak dihiraukan lagi, sudah tidak dijalankan lagi sama orang-orang. Kemudian saran perbaikannya apa menurut kalian terhadap etika yang berlaku tersebut? Paham? Jadi ada 17 kelompok. Setiap kelompok berbeda-beda temanya. Misalnya tema tentang penerapan etika kegiatan belajar mengajar di kampus. Yang lain judulnya penerapan etika dalam pendaftaran pasien di rumah sakit. Penerapan etika misalnya di tempat kursus bahasa Inggris. Misalnya kayak gitu. Penerapan etika di masjid misalnya kayak. Jadi 17 kelompok itu beda-beda ya. Kalian tulis tidak hanya mungkin satu etika saja yang saat ini sudah tidak dilakukan, tidak dipedulikan gitu ya, tapi mungkin bisa beberapa etika. Misalnya kalau di masjid orang harus mematikan HP misalnya. Terus kemudian kalau di masjid apalagi gitu ya misalnya. Nah, itu tolong dijelaskan dengan rinci temanya itu tentang apa ya. Jadi tolong PJMK juga merangkum gitu ya. Misalnya kelompok 1 judulnya tentang apa, kelompok 2 sehingga nanti teman-temannya kelompok itu nggak ada yang bentrok gitu ya untuk di temanya. Jadi nggak sama, beda-beda. Paham belum? Paham, Ibu. Iya. Untuk kelompoknya itu bebas atau satu kelas itu? Saya pinginnya kalau ini kan beberapa prodi ya. Bebas saja udah terus nggak apa-apa, nanti susah kalau baginya ini. Baik, Ibu. Ya, ada 17 kelompok, nanti macam-macam temanya tolong direkap, dikirimkan ke grup ya. Baik, Ini Ibu. kita selesai sampai jam berapa? Pengajian jam 14.30 kan ya? Ini jamnya tadi dimajukan berarti sekitar jam 2-an, Ibu. Jam 2, oke. Nah, dalam kurun waktu ini silakan diselesaikan tugasnya. Kemudian nanti dimasukkan ke Moodle. Jadi satu kelompok saja yang memasukkan, nanti dikasih nama kayak gitu ya.
Kemudian siapa aja nama, NIM, prodi gitu ya. Karena kan kita macam-macam prodi ya. Nah, kemudian nanti dimasukkan ke Moodle. Saya kasih batasan sampai 2:30 ya maksimal untuk dikumpulkan. Nah, itu bagian dari pengajaran kita hari ini. Oke, paham ya? Izin bertanya, Ibu. Untuk Gimana? deadline-nya kapan? Sampai 2:30 hari ini. Jadi pelajaran saya yang masih ada sisanya ini silakan buat mengerjakan. Cuman 1 halaman saja, 1 halaman Word. Ya. Baik, Ibu. Ya, jadi masih banyak waktunya, masih 45-an menit lah ya. Boleh, nanti saya kasih waktu sampai 2:30, silakan segera dikumpulkan. Nanti masukkan ke Moodle-nya masing-masing ya. Jangan lupa nama, NIM, sama prodi. Biar saya nanti kalau input bisa. Oke? Nanti materinya saya share di grup ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama ya, selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.